21 April, Hari Kartini, sosok yang memberikan inspirasi bagi kemajuan perempuan di negeri ini. Dan saya ingin mengajak kita semua tetap memberikan semangat dan support pada beliau-beliau yang berada di garda depan dalam proses penanganan pandemi COVID-19 di Jawa Timur. Saya ingin menyapa di hadapan kita semua di layar ada Profesor Dr. Maria Lucia Inge Lusida, SPMK, Ketua ITD UNER. Selamat malam, Prof. Inge. Selamat malam, Ibu Gubernur. Selamat malam. Selamat malam. Selanjutnya saya ingin bersapa dengan Dr. Vindria Raharjanti, SPPD. Ini Satgas COVID dari RSUD Sudono. Dr. Vindria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Gubernur. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya saya ingin bersapa dari Rumah Sakit Saiful Anwar, Dr. Susanti SPPK, Ketua Satgas COVID-19 Rumah Sakit Saiful Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Saya juga ingin bersapa dengan Ibu Dr. Sri Puspita Sari dari Satgas COVID Rumah Sakit Dr. Sutomo. Bu Dr. Puspita, selamat malam. Selamat malam, Bu Kofifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Rumah Sakit Menur, Ibu Dr. Hema Wahyuda Indirayani, SPPD Satgas COVID-19 Rumah Sakit Menur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gubernur. Bu-ibu semua, para pahlawan di garda terdepan dalam pelayanan COVID di Jawa Timur, saya dan Pak Wagub, jadi biasanya kalau video conference saya yang sering berinteraksi, tetapi karena hari ini Hari Kartini, maka saya mohon Pak Wagub yang berkenan untuk belajar banyak dari cara profesor, para dokter membangun ketahanan fisik, memberikan atensi, empati, simpati, dan seterusnya. Pak Wagub, monggo. Baik, mohon izin Ibu Gubernur dan juga seluruh dokter yang bertugas untuk COVID-19. Pertama-tama Ibu Gubernur, kami mengucapkan selamat Hari Kartini. Semoga tentunya semangat ini tidak luntur walaupun kita sedang di tengah pandemi. Dan juga selamat Hari Kartini untuk ibu-ibu dokter yang sedang bertugas di garda terdepan untuk membawa Indonesia, insya Allah mudah-mudahan kita bisa melalui pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Mohon izin Ibu Gubernur atas arahan Ibu. Iya, monggo. Saya tentunya suatu kebanggaan bagi saya. Saya mau menyapa dulu dari yang paling jauh, kita ambil Madiun. Di Madiun, di Rumah Sakit Sudono, ada Dr. Vindria Raharjanti, SPPD, Satgas COVID-19. Apa kabar, Dr. Vindria? Alhamdulillah, baik, Pak. Ya, bagaimana rasanya menjadi seorang ibu, seorang Kartini, ya, yang sedang bertugas di tengah COVID-19? Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh perempuan yang ada di luar sana. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada kami semua, terutama pada hari ini untuk para wanita yang ada, perempuan yang ada di Rumah Sakit Dr. Sudono umumnya, dan untuk teman-teman kami yang ada di ruang isolasi COVID-19. Yang bisa saya atau kami ceritakan di sini memang karena ini memang suatu penyakit yang
baru kami sendiri juga awalnya juga agak kelabakan, tapi karena kami di sini ada dukungan dari rumah sakit, dari pemerintah, dan juga dari antar kita sendiri, antar teman-teman sejawat, dan juga dengan teman-teman perawat, semuanya kita bisa bekerja sama, saling menguatkan, saling memberi semangat, semuanya berpikir positif, supaya kita menghadapi bersama-sama pandemi COVID ini. Jadi, dengan Hari Kartini hari ini semangatnya tetap terjaga ya. insya Allah masih Pak Wagub. Ya tentunya karena kita berharap perempuan-perempuan yang ada di Jawa Timur bisa meladani beliau-beliau ini, termasuk di Madiun. Panjenengan nama asli Madiun apa buatan? Di Madiun. Asli Madiun. Ya, di Kota Madiun perkembangan COVID-19-nya bagaimana Ibu? Maaf Pak. Di Madiun bagaimana perkembangannya? Kemarin kan dapat karangan bunga yang luar biasa dari masyarakat itu. Alhamdulillah dukungan masyarakat luar biasa, sehingga kami sendiri terharu dengan bantuan dan support dari masyarakat Kota Madiun, terutama dan Sekretaris Daerah Madiun, untuk kami semua yang ada di Rumah Sakit Sudono. Baik, terima kasih Dr. Findria dan seluruh tim yang mengikuti. Semoga terus diberikan kesehatan dan Madiun serta wilayah sekitarnya, apalagi Magetan dekat dari sini Bu ya. Tenggoro sedang ramai, jadi mudah-mudahan terus bersiap dan fit untuk mengatasi segala keadaan. Mohon izin Ibu. Ya, Ibu Dokter, kami secara virtual dari sini, tapi kami siapkan ada bunga sebagai salam hangat kami. Seluruh Kartini-Kartini di garda terdepan pada pelayanan COVID-19, Rumah Sakit Dr. Sudono, ada di bagian mana ini? Kami sudah titip bunga. Oh ya. Ya. Baik. Ya. Selamat dari Kartini, Dokter. Ya, mudah-mudahan bunga yang kami titipkan bisa menjadi penanda kasih kami kepada para dokter tenaga kesehatan di Rumah Sakit Dr. Sudono. Terima kasih Bu. Selanjutnya mohon izin Bu Gubernur, berikutnya setelah Madiun yang jauh lagi Malang Ibu. Mohon izin. Di Malang, Rumah Sakit Saiful Anwar, ada Dr. Susanti DJ, SPPK, Ketua Satgas COVID-19 Rumah Sakit Saiful Anwar. Apa kabar Bu Dr. Susanti? Alhamdulillah baik. Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Malang juga tentunya sebagai kota metropolis juga, Malang Raya tentunya tantangan dengan COVID-19 tidaklah mudah. Mungkin Ibu ada kesan-kesan yang ingin disampaikan. Di sini juga ada Pak Sekda yang juga ini Arema. Pak Sekda, gimana Pak Sekda? Arema apa yang ingin disampaikan? Salam satu jiwa. Salam satu jiwa Pak Sekda. Bagaimana Dr. Susanti sebagai ketua, bahkan sebagai ketua Satgas, apa tantangan-tantangan yang menurut Ibu paling besar sejauh ini? Ya, terima kasih Pak Wagub. Tidak pernah bermimpi ya jadi ketua Satgas seperti ini. Luar biasa. Mulai dari kita mempersiapkan tim, juga menerima pasien, selain itu juga bekerja sama dengan tim, itu memerlukan bukan hanya sekedar kemampuan, insya Allah semua juga merasakan, tetapi secara emosional. Jadi secara emosional dihadapkan pada situasi yang tidak pernah kita terpikirkan bahwa kita akan habis waktu itu untuk mengurusi COVID. Kita lagi bertemu dengan keluarga dengan nyaman, ya, tidak bisa lagi berbagi waktu dengan keluarga karena kita habis waktunya untuk mengurusi semuanya tentang COVID. Melalui event yang sekarang ini sebetulnya kami, insya Allah seluruh tim,
ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga kami sendiri. Bahwasanya keluarga kami juga mendukung, tentu saja mensupport dengan segalanya, dengan segala kekurangan kami ini untuk berbagi waktu terhadap keluarga, dan itu yang ingin kita ucapkan terima kasih. Insya Allah ini juga saya bersama dengan Dr. Suryanti yang juga bersama-sama kita ada di tim. Selain itu, pengalaman lain tentu saja di dalam berorganisasi, baik dari internal maupun eksternal, tentu saja ada hal yang kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita juga merasa sulit. Tapi balik semuanya itu, saya juga tidak pernah bisa merasakan, ternyata tidak pernah terbayangkan, ternyata bisa merasakan soliditas yang tidak pernah saya rasakan sebelum COVID ini. Justru pada saat COVID ini, kami bisa lebih solid, lebih bisa memahami siapa dan bagaimana di dalam tim kami berupaya untuk mengetahui kelemahan atau kesulitan orang lain. Itu menurut saya itu pelajaran yang luar biasa. Selain itu, pengalaman yang berikutnya adalah salah satu tim kami, mungkin bukan salah satu, tetapi anak-anak didik kami juga ada yang terimbas dengan virus COVID ini. Karena salah satunya adalah seorang wanita yang sudah melahirkan. Anaknya masih usia, bayinya usia 2 bulan. Jadi itu juga, ya, saya sebagai seorang ibu tentu saja merasa sangat sedih saat itu ya. Jadi anak didik kami tidak harus dipisahkan dari bayinya, harus menyusui, dan dia juga tidak bisa menyusui karena harus diisolasi. Ya, hal itu juga membuat kami untuk bisa lebih solid lagi, untuk lebih memahami lagi. Nah, itu juga banyak hal-hal yang di luar prediksi yang bisa kita kerjakan. Saya kira mungkin itu, tetapi sekali lagi, mumpung eventnya adalah event Hari Kartini, saya kira semangat Kartini tidak melemahkan kita semua. Mungkin dulu Kartini itu Kartini sendirian berjuangnya, sementara kita saat ini berjuang dengan seluruh dunia dan seluruh elemen. Dan di Jawa Timur, saya bersyukur bahwa Bu Gubernur, Pak Wagub, di sini juga Pak Direktur, Pak Wadir, dan seluruh timnya sangat-sangat mendukung terhadap berjalannya tim COVID ini. Itu mungkin bisa saya sampaikan, Pak Wagub. Terima kasih Bu Gubernur, ini luar biasa ceritanya, terutama dengan keluarga, terus ada yang 2 bulan, timnya anak bayi harus ini duduk. Baik, ya terima kasih seluruh tim tenaga kesehatan, para dokter, perawat, sampai dengan sanitarian semuanya, terima kasih, tetap semangat, dan keluarga-keluarga kita juga semuanya sehat, para dokternya sehat, perawat sehat, dan keluarga kita juga sehat, sehingga bisa bekerja dengan sama dengan yang tadi dari Sudono. Salam dari kami yang sekarang di Gerahadi, juga ada Pak Dr. Kohar loh ini, Dr. Susanti. Teman-teman media juga ada di sini. Salam hangat kami. Ada Pak Dr. Kohar dong, bersama. Pak Dr. Kohar bersapa. Penting, Pak. Tema satu jiwa ya. Salam satu jiwa. Masya Allah. Pak Dr. Kohar yang bersapa ini, Dr. Santi. Oke, Dr. Kohar, terima kasih dok. Boleh bunganya? Salam hangat dari kami yang ada di Gerahadi. Ya, terima kasih Bu Gubernur. Ini saya terima dengan Dokter Kepala Pak Korwil yang ada di sekitar Dr. Santi. Iya. Ya, ini juga dulu keluarga besar Saiful Anwar. Terima kasih. Selamat Hari Kartini.
Monggo Pak Ya, Wagub. selanjutnya Ibu mohon izin kami menyapa Profesor Dr. Maria Lucia Lucia SPMK yang tentunya sangat menjadi rujukan bagi kita semua di Indonesia bahkan. Iya, iya. Dari Institute of Tropical Disease UNER Universitas Erlangga. Apa kabar, Prof? Baik Pak Wagub. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini orang tidak pernah terlalu memperhatikan infectious disease ya atau tropical disease, tapi kali ini akhirnya menjadi sorotan. Bagaimana rasanya Bu, bebannya ini? Rasanya. Ya, saya mewakili teman-teman ini satu pasukan di ITD. Teman-teman yang bekerja, yang mengerjakan pemeriksaan sampel, mereka muda-muda, energik, semangat, ya bekerja sampai malam di dalam mendeteksi virus corona dengan cara PCR ya. Kita tetap semangat walaupun kadang-kadang ini reagen kok belum datang lagi begitu. Oh ya, kami terima kasih pada Bu Gubernur atas donasinya beberapa waktu lalu 2.600 tes. Dan kami telah mengerjakannya dari berbagai rumah sakit di seluruh Jawa Timur. Donasi tersebut sangat berarti bagi kami semua. Kemudian kami tiap hari juga memberikan laporan kepada selain ke Kapalitbangkes, juga ke Kadinkes Pemprov, juga ke Dr. Kohar mengenai jumlah yang diperiksa, mengenai jumlah yang positif. Tiap hari kami memberikan laporan. Sekali lagi terima kasih atas apresiasi diberikan. Saya mewakili teman-teman satu pasukan dari ITD UNER. Prof ingat, kira-kira setengah jam lalu saya bertelepon dengan Kepala Gugus Tugas Pusat, Pak Lejen Doni Monardo. Ada Pak Dr. Kohar, juga ada Pak Dr. Joni saat kami bertelepon. Insya Allah besok kami diminta menjemput reagen yang di Jakarta. Mudah-mudahan besok sore atau malam sudah bisa sampai di Surabaya. Sehingga apa yang menjadi passion dari dokter dan para tim yang dari ITD UNER, Prof. Inge, insya Allah besok kita akan mendapatkan support reagen sehingga apa yang sekarang ini sudah sampai di ITD bisa segera di PCR. Matur sangat Prof. Inge dan seluruh tim ITD UNER, selamat bertugas, sehat semua Prof. Iya, mantan Bu Gubernur, Pak Wagub. Ya. Izin ada bunga yang kami juga ingin matur sebagai salam hangat kami, Prof. Selamat dari Kartini. Untuk apresiasinya Ibu Gubernur. Izin Bu Gubernur, terima kasih sekali melihatnya. Apalagi kabar baiknya Bu Gubernur tiap hari kerjanya nyari reagen. Saya sampai ini. Benar-benar hafal dari mulai swabnya, PTM-nya, ada tadi kan dibahas, baru tadi. Ya, jadi saya saksinya, Ibu Gubernur tiap hari mikirinnya itu adalah tes. Insya Allah dari Ibu, kalau tinggal kita terus. Dan selanjutnya, terima kasih Prof. Mohon izin Ibu Gubernur. Sakit penuh. Ini tempatnya Dr. Joni ini yang pernah. Tapi menunggu dulu. Benar ya Dr. Ilham. Ini ada Dr. Ilham ini. Kepada Dr. Hema Wahyuda Indirayani SPPD Satgas COVID-19 Rumah Sakit Penuh. Apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam Pak Gubernur, Pak Wagub, maaf. Rumah Sakit Penuh juga salah satu ya yang kamarnya berapa itu nambahnya 100 lebih ya. 112-an dulu ya. 112 termasuk salah satu yang sempat kami dengan gugup begitu ya. Malam-malam ada PDP yang kemudian walaupun akhirnya declare negatif itu dilayani dengan baik di Rumah Sakit Menur. Orang nggak kepikiran Rumah Sakit Menur itu sebenarnya bisa menolong kita di zaman COVID ini.
Jadi bukan hanya untuk penyakit kejiwaan, tetapi sebenarnya Rumah Sakit Menur sudah ada bangunan baru dedicated kali ini untuk COVID. Ini atas arahan dan ide Ibu Gubernur mengkonversi. Nah, mumpung sekalian Dok sebagai Kartini pandemi COVID-19 dari Rumah Sakit Menur bisa diceritakan bagaimana kesiapan Rumah Sakit Menur ini sebagai Kartininya Satgas COVID, bahwa Rumah Sakit Menur ini sudah berjalan dengan sangat optimal untuk menangani pasien COVID-19. Oke, pada awalnya kami di Rumah Sakit Jiwa Menur ini ketika ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, kita sempat merasa bahwa kecil hati. Kami hanya rumah sakit jiwa gitu, sedangkan yang lainnya rumah sakit umum gitu. Selama ini kita menangani pasien jiwa, tetapi seiring dengan waktu ternyata banyak sekali dukungan, baik dari manajemen, dari Pak Direktur Dr. Ilham, lalu dari Wadid dan para manajemen sekalian, lalu sempat juga dari Bu Khofifah ya hadir ke Menur, itu menjadi sebuah semangat bagi kami. Oh, sepertinya Menur ini bisa. Bahkan untuk sarana prasarana juga seiring dengan waktu dilengkapi, dan ternyata kami akhirnya merasa bahwa kami tidak sendirian dan kami bisa, seperti itu. Luar biasa semangatnya. Lalu di Hari Kartini ini, Bu Gubernur mungkin ada pesan khusus dari Ibu Gubernur dari Kartini? Enggak, ini agak out of context, tapi boleh saya tahu rata-rata di Rumah Sakit Jiwa Menur, pasien bukan tenaga kesehatan ya, pasien laki-laki dan perempuan lebih banyak mana? Laki-laki. Baik dokter, terima kasih. Selamat Hari Kartini. Nanya kayaknya udah tahu jawabannya. Selamat Hari Kartini. Mohon maaf. Ada bunga sebagai salam hangat dari kami. Mohon berkenan menerima. Terima kasih banyak Ibu, Bapak. Selamat bertugas. Terima kasih dokter. Tangan dulu untuk tim Rumah Sakit Menur. Ya, statistik yang sangat mendukung 21 April. Nah, ini last but not least, ini terakhir, tapi ini yang bagus bunga. Di sini juga ada Rumah Sakit Dr. Sutomo, Dr. Sri Puspita Sari, SPAN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana dokter, sehat-sehat semua ya? Alhamdulillahirrabbilalamin, matur nuwun sangat Bapak Wagub, Ibu Gubernur, Pak Direktur, juga Pak Sekda. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Begitu diberitahu akan disambangi, istilahnya kami semua langsung ultra semangat untuk bekerja melayani COVID. Ini Hari Kartini, apa rasanya gimana untuk sebagai seorang Sri Kandi yang sedang berjuang, Kartini yang sedang berjuang di pandemi COVID di Satgas? Ya, alhamdulillah, karena walaupun ini tentunya tidak ringan, cuman kami menganggap ini adalah sarana ibadah tentunya sebagai ya untuk berjuang, dan kami sangat bersyukur kami bisa mengamalkan ilmu kami untuk membantu sesama, dan semuanya ini tentu tidak lepas dari support dan fasilitas dari Pak Direktur dan Ibu Gubernur serta jajarannya dari provinsi. Terima kasih sekali, kami bisa berusaha memberikan yang terbaik untuk sesama. Mungkin sekarang ada pesan kepada sesama tenaga medis, justru kira-kira untuk semangat pesan menguatkan kepada tenaga medis yang ada di luar sana. Kita dengar juga perawat, ya, para medis semua, itu kira-kira mungkin ada pesan dari Dr. Sri di Hari Kartini ini. Ya. Jadi untuk rekan-rekan tenaga medis, terutama para Kartini, pastikan yakin bahwa kita bisa, ya, kita setara dan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa setara, dan pemerintah selalu mendukung kita, dan kita bisa bermanfaat untuk amal kita nanti. Serta tentu saja apabila wabah ini berakhir, tentu saja bukan hanya untuk orang lain, tapi keluarga kita insya Allah juga akan sehat dan selamat dan aman.
Di sini ada Dokter Jemki yang akan menyapa. Tapi Bu Gubernur mungkin ada pesan juga nih kepada tim kita, terutama Dokter Sri yang ada di Rumah Sakit Sutomo. Ya, baik. Setiap kebaikan yang kita tanam, meskipun itu setetes atau satu biji, pasti juga akan tumbuh kebaikan-kebaikan baru. Jadi semangat dan seluruh pengabdian dedikasi para dokter Kartini-Kartini di bidang kesehatan, yakinlah bahwa kebaikan ini juga akan menuai kebaikan-kebaikan yang baru untuk kehidupan kemanusiaan. Sama dengan yang lain, Dr. Puspita Sari, ada bunga tanda salam hangat kami dari Gerahadi. Selamat Hari Kartini, mudah-mudahan Kartini di tenaga kesehatan, para medik kita semuanya tambah semangat, semuanya. Terima kasih Bu Gubernur, terima kasih. Baik, kembali semuanya, selamat Hari Kartini. Para Kartono pun juga hari ini. Semua ikut semangat bahwa kesetaraan gender dan peluang untuk berprestasi bagi perempuan dan laki-laki di negeri ini sebetulnya ruangnya dibuka cukup luas. Selamat dan sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat bagaimana suasana-suasana yang tetap hangat dari mereka yang setiap hari memiliki tantangan yang luar biasa beratnya, memberikan layanan kepada masyarakat dengan resiko yang juga cukup berat, tidak sekedar bahwa perlindungan diri mereka, tetapi juga bagaimana perlindungan keluarga-keluarga mereka, keluarganya tenang, tenaga mediknya tenang, dan itu akhirnya memberikan ruang untuk bisa memberikan layanan dengan prima dari seluruh pasien-pasien COVID-19. Seperti biasanya, saya ingin update dulu. Hari ini kami dapat update ada tambahan kasus baru yang terkonfirmasi positif, ada 15, 1 dari Bangkalan, 3 dari Sidoarjo, dan 11 dari kota Surabaya. Sehingga hari ini ada 603 pasien yang terkonfirmasi positif, sementara yang dirawat 444. Dari 444 yang hari ini, alhamdulillah kita dapat konfirmasi bahwa ada 2 pasien yang terkonversi negatif atau sembuh, 1 dari Sidoarjo, 1 dari Surabaya, dan yang meninggal kita ikut berduka cita, 2 dari kota Surabaya. Sementara PDP seperti yang ada di dalam layar, ada 2.255, sementara yang masih diawasi ada 1.259. Dan ODP yang terpantau adalah 17.107, dan yang masih di dalam pantauan ada 6.662. Berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa kelurahan dan desa yang sudah memiliki ruang observasi ada 7.350 atau setara dengan 86,3%. Ketika kemarin kira-kira 6:30 saya berkoordinasi dengan Pak Kepala Gugus Tugas, saya menyampaikan 81,5%. Beliau sampaikan bahwa itu sudah yang terbesar dari seluruh Indonesia, ruang observasi yang tersedia di desa dan kelurahan. Dan malam hari ini kami ingin update 86,3%, setara dengan 7.350 desa dan kelurahan. Yang sudah terpakai ada 269,
Itu setara dengan sekarang yang dikarantina 1.469. Artinya para kepala desa, para lurah, sebetulnya memiliki komitmen yang luar biasa untuk sama-sama menyiapkan pemeriksaan berlapis. Karantina di tingkat desa tentu diharapkan mendekatkan mereka dengan keluarga mereka. Sehingga katakan mereka dirawat selama 14 hari, maka mereka tetap akan bisa bersapa dalam jarak physical distancing dengan keluarga mereka, karena tempat observasinya ada di desa di mana mereka akan kembali. Kita bisa melihat ini, terima kasih kami bagi yang sudah punya ruang observasi 100%. Yang di sebelah kiri ini sudah 100%, dan yang masih harus didorong adalah 1, Kota Surabaya masih 17,53%, Kota Blitar 14,29%, Kota Malang 12,28%, Kota Madiun 11,11%, Kota Batu 8,33%, dan Kota Probolinggo 6,9%. Jadi masih ada 6 kota yang kita harapkan masing-masing akan memaksimalkan area di kelurahannya supaya ruang observasi bisa didekatkan dengan keluarga di mana mereka akan kembali. Sebaliknya, terima kasih kepada kabupaten kota yang sudah menyiapkan ruang observasi di tingkat desa dan kelurahan yang sudah mencapai 100%. Berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa tadi siang kami telah menerima surat penetapan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, surat terkait dengan penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease COVID-19. Ini suratnya nomor HK 01-TT07-Menkes-264-2020. Saya ingin menyampaikan jawaban dari Menteri Kesehatan ini memberikan kepastian kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang kemarin kami sudah berkirim surat dan hari ini kami sudah mendapatkan surat penetapan dari Menteri Kesehatan. Seperti yang kemarin juga saya sampaikan kepada teman-teman bahwa di Pemprov ini kami juga sedang melakukan finalisasi peraturan gubernur. Jadi peraturan gubernur ini sudah Minggu malam, Senin malam difinalisasi oleh tim dari Pemprov dan dari Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Malam hari ini Pak Sekda akan mengkoordinasikan dengan Forkopimda Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Kalau malam ini sudah disosialisasikan draft dari Rapergub, maka besok pagi akan kita dengarkan presentasi dari Raperwali dan Raperbub besok jam 10. Harapan kita adalah apa yang ada di dalam Rapergub ini nyambung, inline dengan apa yang nanti akan disiapkan oleh peraturan wali kota dan peraturan bupati. Persambungan ini menjadi sangat penting supaya semua yang kita harapkan bisa menjadi signifikan dan terukur di dalam penghentian penyebaran COVID-19 ini semuanya berseiring. Sehingga malam hari ini Pak Sekda yang akan mensosialisasikan, dan besok jam 10 diharapkan dari perwakilan Kota Surabaya, perwakilan Kabupaten Gresik, dan perwakilan Kabupaten Sidoarjo akan presentasi tim mereka
akan presentasi di depan tim Pemprov. Kalau itu sudah final sore hari, maka besok malam kita akan menyerahkan Pergub dan keputusan gubernur untuk masing-masing wali kota dan bupati. Jadi Pergub dan keputusan gubernur untuk wali kota Surabaya, keputusan gubernur untuk Kabupaten Sidoarjo, dan keputusan gubernur untuk Kabupaten Gresik besok malam. Jikalau yang pagi sampai sore ini selesai, maka kita akan segera menyerahkan secara langsung peraturan gubernur bersama keputusan gubernur terkait dengan PSBB Kota Surabaya, PSBB Kabupaten Gresik, dan PSBB Kabupaten Sidoarjo. Karena titik-titiknya juga berbeda, kemudian masing-masing bupati dan wali kota juga memiliki otoritas untuk menyiapkan detail plan dari breakdown Pergub ini. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman semua, kita akan memaksimalkan untuk bisa membangun keberseiringan antara Pergub. Pada posisi Pemprov sebetulnya Pergub ini sudah final. Maka malam ini kita akan sosialisasikan kepada utusan dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Besok jam 10 kita minta presentasi dari 3 daerah. Jikalau sore selesai, maka kita akan menyampaikan Pergub dan keputusan PSBB untuk Kota Surabaya, untuk Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik besok malam. Kira-kira seperti itu posisinya. Nah, setelah itu kita akan melakukan sosialisasi, kemungkinan sesuai dengan nanti yang kita bahas bersama dengan Forkopimda Provinsi, kemudian Forkopimda Kabupaten Kota, kemungkinan kita butuh paling tidak 3 hari sosialisasi. Saya rasa begitu teman-teman sekalian. Jikalau ada yang ingin memberikan respon dan seterusnya, monggo. Ada? Monggo. Salam. Saya Desa dari Surabaya menanyakan, hari ini juga Pak Presiden sudah menetapkan adanya larangan untuk mudik di awal puasa. Nah, ini untuk langkah dari pengalaman Jawa Timur sendiri bagi masyarakat yang masih nekat mudik. Lalu pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri untuk mengantisipasi potensi ekonomi, misalnya UMKM, pusat oleh-oleh dan lain-lainnya yang berpotensi hilang jika larangan mudik ini seperti apa? Sementara itu dulu. Iya, ini antara lain sebetulnya yang selama ini digunakan untuk melakukan proses pemeriksaan berlapis yang kembali ke kampung halaman masing-masing. Mereka akan diminta untuk masuk pada ruang observasi selama 14 hari. Jadi ini yang sudah ada, yang sudah 100% bisa dilihat, dan yang masih 20% ke bawah juga bisa dilihat bagaimana sebetulnya kesiapan masing-masing kabupaten kota ketika ada warga yang merantau kemudian akan kembali ke kampung halaman masing-masing. Sesungguhnya pada rakor virtual antara pemerintah, kabupaten, dan provinsi, apakah seluruh Indonesia ataukah se-Jawa, karena sangat sering rakor yang diikuti oleh gubernur se-Jawa, sangat sering, kita selalu menyampaikan bahwa kami, kalau ada warga di luar Jawa Timur yang terdampak COVID, maka kita juga akan memaksimalkan untuk memberikan layanan. Dan kami juga berterima kasih bahwa Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, juga menyampaikan bahwa warga non-Jawa Barat yang ada di Jawa Barat
yang kemudian terdampak COVID juga akan mendapatkan bansos dari Pemprov Jawa Barat. Yang kita koordinasikan sekarang adalah bagaimana mekanisme secara online bisa diakses oleh seluruh warga non-provinsi yang bersangkutan. Karena ini ada warga Jawa Timur misalnya sekarang yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Banten, tapi juga ada di Makassar, ada di Pekanbaru, yang sama-sama juga sudah PSBB. Jadi kita sedang mengkoordinasikan supaya semua yang terdampak bisa mendapatkan stimulan bantalan sosial dari masing-masing daerah. Maka format untuk bisa mengakses secara online ini menjadi satu-satunya cara, karena mereka tidak terdaftar sesuai dengan KTP setempat. Kalau tidak ber-KTP daerah yang di mana mereka merantau, maka pasti mereka tidak masuk dalam DTKS. Kira-kira seperti itu formatnya. Baik. Oh, monggo, Pak Wagub, monggo. Baik, kita dalam melakukan pemetaan dampak ekonomi, kita sudah mempertimbangkan adanya dampak akibat kurangnya aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kalau ditanya apakah kita sudah mengantisipasi, sektor perdagangan ini juga sudah kita hitung, baik itu yang sifatnya UKM ada 2,7 juta UKM non pertanian yang terdata di sensus. Di situ 800 ya, sekitar 860.000 itu pabrik, artinya bikin barang gitu ya UKM-nya. Tetapi yang sisanya adalah perdagangan. Nah, ini treatmentnya sudah kita petakan semua dan kita hitung intervensi yang dibutuhkan. Programnya juga bermacam-macam. Jadi kalau tadi Ibu Gubernur menyampaikan mendorong misalnya komoditas-komoditas telur untuk bisa diperluas marketingnya sehingga tadi jadi ranking 2 ya Bu ya. Iya. Ya, ranking 2 setelah beras setelah gula. Ya, ini adalah upaya-upaya kita. Tetapi kalau ditanya apakah bantuannya dalam bentuk Pemprov menjual barang, enggak juga. Sebenarnya jaring pengaman sosial ini ada. Lusa Kementerian Sosial akan mengumpulkan nama-nama penerima bansos tunai. Itu lusa tanggal 23. Nah, makanya Pemprov ini harus mengikuti itu kan rampung dulu, baru kemudian disisir sisanya oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi ada yang bersifat bantuan, tapi ada yang kelancaran barang dan juga pemberdayaan UKM. Kira-kira begitu. Baik, ada yang lain, monggo. Nah, ada Pak Dokter Kohar. Kasih. Coba suruh takkan namanya lo ya. Bagaimana hasil tracing dan saya tracing ya? Iya. Lalu betul, saya sudah tahu arahnya ke Pak Dokter Kohar. Kan tak mau coba enak undang. Nggih. Selalu nanya. Dilesi Pak Kohar tracing. Ini dipesan. Kemarin enggak ada Pak Dokter Kohar ke sana. Bukan lah, kita tahu. Izin Bu, ini kami sampaikan. Jadi saya klarifikasi lagi. Oh, nggih. Terkait dengan dengan si izin Ibu. Enggak. Karena Ibu kemarin selesai sholat maghrib kami berangkat ke Magetan dan kami menuju ke Pendopo Magetan, ditemui oleh Bapak Bupati didampingi oleh Dr. Bangun dan Pak Kader dari Pak Korwil. Dari malam dan amanah Ibu sudah kami sampaikan ke Pak Bupati, kami laporkan. Kemudian besoknya selain tadi pagi kami menghadiri kegiatan ya. Masya Allah.
Ya, untuk kemudiannya. Baik, langsungkan. Jadi tadi pagi kami sudah periksa teman-teman santri. Jadi pondok ini kesehariannya santrinya sekitar 25.000 dan seperti kebiasaan dari pesantren pada bulan puasa mereka pada umumnya adalah pulang kampung semua, dan saat ini ada sekitar 5.000-6.000-an santri yang masih. Dan salah satu yang masih di sana adalah yang kemarin pulang ke Malaysia, tapi juga masih ada yang di sana. Tidak ditarik, ya agak dilihat, ya. Kami tadi didukung dari teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian dari Rumah Sakit Sudono untuk tim, kemudian dari Forkompimda kompak sekali, bahkan tadi ikut mendampingi kami pada kegiatan ini. Teman-teman KKP juga berkegiatan. Kami tidak berani lawar, jadi kami pakai agak lengkap, meskipun tidak pakai baju APD, ya, tapi masker ini pakai 95, pakai face shield juga, sepatunya ganti sepatu boot, karena kami tahu ini daerah red zone, kepadatan dari virusnya tinggi. Padatan virusnya. Kami berikan penjelasan pendahuluan supaya mereka paham apa yang akan kami lakukan sebelum mereka diperiksa. Dan alhamdulillah dari Pak Yai Pondok sangat-sangat kooperatif. Kami dibolehkan dan kami bisa melakukan dengan bersama, didampingi dari pengasuh-pengasuh pondok dan kami, sehingga kami bisa melakukan perusahaan ini dengan baik. Hari ini memang belum tuntas, masih baru mencapai 200-an lebih yang kami periksa. Insya Allah besok akan kami teruskan lagi bersama tim yang ada di sana. Dan saya menyampaikan salam hormat penjenengan, terima kasih buat amanahnya, bantuannya untuk teman-teman. Baik, jadi apa yang kami lakukan di sana? Jadi Ubed. Sebetulnya ini belum. Tapi dengan berita yang ada bahwa tapi udah ada banyak aja ya. Santri yang pulang ke Malaysia yang terindikasi positif. Kemudian kami berlihat dari ke belakang, dari mana itu, dari Pondok Temboro. Ya. Maka kemudian kontak eratnya kami cek. Ya. Dari sana kemudian kami bisa mendapatkan yang jauh kontaknya orang-orang yang ODR. Istilah ODR ini istilah Jawa Timur sebenarnya. Jadi orang yang kontak jauh. Kemudian yang kontak erat, kita lihat ada gejalanya apa enggak? Kalau yang ada gejalanya, ini yang OTG. Yang tidak ada gejalanya, yang ada gejalanya, kita lihat sakit apa enggak? Sakitnya boleh jadi mungkin ringan, jadi orang dengan dalam perlu kita pantau, atau mungkin sakitnya kalau ini juga dirawat. Tadi ada juga sebagian dari santri yang sudah mulai ada keluhannya, meskipun sangat ringan sebenarnya, tapi sudah dipisahkan sendiri. Penanganan. Kemudian mereka yang sakit, ya, alhamdulillah tadi tidak ada yang sakit sampai berat. Ini juga kalau terindikasi nanti kami akan merawat di rumah sakit. Tentu saja nanti kalau di sakit yang berat ini kita akan periksa swab. Ya, lagi. Dari yang ODP juga kita rapid test. Kemudian dari sana rapid test ini nanti akan kita lihat apakah rapidnya reaktif. Jadi bukan positif nih, tapi reaktif. Kemudian juga selanjutnya. Ya. Kalau reaktif, maka kemudian akan kita lanjutkan dengan swab. Jadi kita dapatkan yang positif, reaktif tadi, kita lanjutkan dengan swab. Kemudian yang non reaktif ini kemudian sudah dikumpulkan di tempat untuk melakukan isolasi. Demikian juga yang OTG, di dalam tes ya isolasi. Kemudian yang ODR yang tidak kontaknya jauh, itu juga sudah dikumpulkan untuk mendapat observasi. Dan kegiatan observasi dan isolasi ini akan dilakukan selama 14 hari.
di mana kemudian disarankan untuk tidak kemana-mana, kemudian pakai masker, maskernya tadi sudah dibagikan Ibu, hand sanitizer-nya dan vitamin C-nya, jadi untuk jaga imunitas, cuci tangan, mereka sudah terbiasa rupanya, jadi di samping wudhu sudah mulai ada hand sanitizer-nya, kemudian kami masuk tadi juga disemprot, disinfektan, kendaraan kita juga disemprot, kemudian juga nanti ini kita observasi, isolasi selama 14 hari, dan ini dilakukan pemantauan, jadi ada gambar observasinya dari, kalau bahasa karantina adalah health alert card, jadi kartu kewaspadaan kesehatan. Nanti ini akan dipantau oleh teman-teman dari Dinkes dan dibantu oleh teman dari karantina. Hari demi hari dilihat temperaturnya bagaimana, gejala klinisnya seperti apa, kemudian kalau kondisinya seperti apa. Ini sebenarnya adalah ya konsep bagaimana masyarakat kemudian dibatasi, tapi juga dalam rangka memotong mata rantai. Mungkin ini pada skala karantina di tingkat pondok, tapi juga pada skala yang besar mungkin yang akan dilakukan dengan PSBB. Jadi itu yang sudah kami laporkan, kami lakukan, dan kami belum bisa melaporkan totalnya secara keseluruhan, kami akan masih terus akan melakukan. Tapi yang jelas dari pihak pondok sangat kooperatif dan sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan penanganan. Jadi kita dari Provinsi Jawa Timur sudah menyampaikan pesan yang penting mungkin bahwa tinggal di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, tadi juga Pak Dr. Kohar menyampaikan sesungguhnya jikalau kita ingin berinteraksi secara virtual, pimpinan pesantren juga berkenan. Tapi kan hari ini kita sudah interaksi kita sudah dengan 5 lembaga, jadi insya Allah kalau tidak ada perubahan besok kita bisa berinteraksi dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Itu ya teman-teman semua, terima kasih semua, Pak Kombes Truno terima kasih, Pak Kapendam juga terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting itu menurut laki perempuan banyak mana ya. Jadi pertanyaannya belakrak ya. Langsung ke semua ini. Oh enggak ada Pak niat gitu Pak.